Duel timnas Indonesia melawan Vietnam memang menarik. Ada beberapa pemain yang ditunggu oleh fans Indonesia. Salah satunya yaitu Jay Ijes. Dan dia hadir ke Indonesia tepat waktu atau momennya tepat. Lalu bagaimana juga pemilihan 27 pemain oleh Sintayong untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Vietnam 2 kali? Tonton terus video ini sampai habis biar nggak ketinggalan penjelasannya. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Depri Saipullah. Salam sehat dan selalu semangat menjalani aktivitas sehari-hari. Timnas Indonesia akan tampil dengan kekuatan terbaik saat menghadapi Vietnam. Kita sudah tahu bahwa ada 3 pemain naturalisasi baru yang mungkin akan memperkuat timnas Indonesia melawan Vietnam. Salah satunya yaitu Jay Ijes. Bek Venezia 22 tahun ini sudah dipastikan dipanggil untuk laga melawan Vietnam pada 21 Maret dan 26 Maret saat bulan puasa nanti. Kehadiran Jay Ijes menjadi tambahan kekuatan baru untuk pertahanan timnas Indonesia. Dan bek berdarah Belanda dari garis keturunan kakek dan nenek ini juga sedang bagus-bagusnya dengan Venezia. Sempat tidak main selama 119 hari dan baru main kembali pada 4 Februari lalu. Jay Ijes kembali menemukan performa terbaiknya. Nggak tanggung-tanggung. Di 4 pertandingan terakhir, dia selalu main selama 90 menit. Ini tentu kabar menggembirakan buat kita. Apalagi Sintayong. Dia memang tidak memberi assist atau mencetak gol. Tapi dari 4 pertandingan itu, Venezia tidak kalah. Rinciannya 3 kali menang dan 1 kali imbang. Kemenangan terakhir yaitu menang 2-0 atas Cittadella. Dan ini tentunya membuat kita semua gembira karena Jay Ijes menjadi sangat ditunggu. Seperti Justin Hubner. Dia juga salah satu pemain prospektif yang cukup menjanjikan karena kualitasnya yang tidak asal-asalan gitu. Ini pemain yang sudah diinginkan oleh Sintayong. Ini pemain yang juga sangat disukai oleh Sintayong. Dan tentunya akan memperkuat lini belakang timnas kita yang cukup kedodoran di Piala Asia lalu. Walaupun kita memiliki banyak pemain belakang berkualitas. Dengan kehadiran Jay Ijes, pemain berpostur 191 ini, diharapkan timnas kita tidak lagi kedodoran seperti di Piala Asia lalu yang kebobolan sampai 10 gol. Dan diharapkan kali ini kita bisa main lebih solid dan memenangkan 2 laga melawan Vietnam. Jay Ijes juga akan membuat persaingan di lini belakang timnas Indonesia memanas. Kita tahu bahwa di lini belakang timnas Indonesia ada pemain-pemain hebat seperti Justin Hubner, Elkan Bagot, Jordi Amat, Rizky Ridho, Wahyu Prasetyo, Pratama Arhan, dan Asnawi, Sandy Walsh, Saint Patinama. Tapi yang nama-nama terakhir disebut itu main sebagai fullback. Untuk posisi back tengah ini akan memanas dan saya prediksi sih dia akan menggusur 1 pemain senior timnas Indonesia. Siapa? Kalau melihat penampilan di Piala Asia lalu, Jordi Amat yang bakal mungkin menjadi tumbal dari kehadiran Jay Ijes. Apalagi Jordi Amat tampil beberapa kali sering blunder.
Saya tidak meragukan kualitas Jordi Amat. Dia adalah pemain berkualitas, pernah di Espanyol, pernah menghadapi Messi. Tapi kadang-kadang usia juga membuat penampilan seorang pemain menurun. Tapi semuanya akan ditentukan oleh Sintayong. Dialah yang akan mengambil keputusan akhir siapa yang akan main di lini belakang, 3 pemain. Karena kalau melihat kecenderungannya, kita akan main menyerang. Atau memang bisa juga 5-3-2, tapi 3-4-3 paling mungkin. Dan 3 back tengah ini yang jadi misteri. Nah, Jay Itjes juga pastinya akan menggusur satu pemain belakang. Karena seperti diumumkan oleh Ketua BTN Sumarji bahwa Timnas Indonesia akan memanggil 27 pemain. Kalau sebelumnya kita ada 26 pemain di Piala Asia lalu, itu artinya dengan tambahan 3 pemain naturalisasi ada 29 pemain. Tentunya ini akan mengakibatkan 2 pemain tergusur. Ya, kan 29, 26 tambah 3 berarti 29. Ada 2 pemain yang tergusur. Nah, JIJS ini menurut saya akan membuat antara Edo atau Wahyu Prasetyo tersingkir. Tapi mungkin Wahyu Prasetyo yang paling mungkin tersingkir. Lalu siapa lagi tersingkir? Satu pemain lagi. Kalau lini depan saat ini kita belum memiliki lini depan yang baru. Tapi bisa saja kehadiran Ragnar Oratmangun membuat satu lini depan dirombak. Ini agar membuat 27 pemain cukup. Kalau lini tengah kita tidak dirombak. Apakah Egy, Witan nggak mungkin lah. Witan ini salah satu pemain kesayangan. Sebelumnya saya sebut Mark Klok. Ini paling mungkin. Tapi Mark Klok cukup berpengalaman. Walaupun di Piala Asia tidak memberi atau main terlalu banyak. Jadi ada 2 pemain yang mungkin tergusur karena BTN Sintayong sudah menyiapkan 27 pemain. Nah, selain kabar soal JIJS, kita juga menunggu bagaimana hasil pemantauan Sintayong ya, karena sejak sejak Jumat atau Sabtu ya, Sintayong sudah ada di Belanda. Dia akan menghabiskan waktu 2 minggu di Belanda untuk memantau Belanda dan Eropa kabarnya. Memantau pemain-pemain keturunan yang mungkin diboyong untuk Timnas Indonesia. Saat ini paling santer yaitu striker keturunan yang main di FC Utrecht oleh Romeni. Dan ada beberapa pemain. Selain itu Sintayong juga silaturahmi dengan pemain-pemain yang main di Belanda. Kita tahu bahwa Sintayong berfoto dengan Ivar Jenner ya saat Jong Utrecht melawan NAC Breda, walaupun kalah tapi Ivar Jenner main 90 menit. Ya, itu bagus, sinyal bagus. Dan selain Belanda, kabarnya ke Eropa juga. Ini mungkin Sintayong akan melobi klub-klub Eropa lain seperti KMS Kadense untuk kepentingan Piala Asia U23. Tapi siapa tahu ya, apakah di Belanda saja atau juga mampir dulu ke Belgia. Karena dekat sekali kan. Wow, jaraknya dekat. Belanda dan Belgia itu ibaratnya tetanggaan gitu ya. Jadi selain JIJS yang menjadi kabar baik buat kita karena dia hadir di timnasnya on time, sedang bagus-bagusnya. Dan tentunya kabar dari Sintayong. Apa yang akan dia bawa dari Belanda nanti. Demikian ulasan saya soal JIJS dan update timnas. Jangan lupa komentar dan tentunya salam olahraga.